Shalom, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, Bapak Ibu yang terkasih. Apa itu teori pengganti atau substitutionary theory? Apa itu agorazo, exagorazo, dan lutro? Teori penebusan pengganti atau substitutionary atonement. Teori ini adalah salah satu ajaran utama di dalam soteriologi Kristen yang menekankan bahwa kematian Kristus adalah pengganti atau substitute bagi manusia di dalam menanggung hukuman dosa. Nah, kenapa ada teori ini Bapak Ibu? Pasti ada suatu dasar pemikiran sehingga muncul teori-teori semacam ini Bapak Ibu ya. Dasar pemikirannya Bapak Ibu, Allah itu kudus dan adil, sehingga dosa harus dihukum. Ini ada di Roma 6 ayat 23 ya Bapak Ibu ya. Upah dosa adalah maut. Manusia tidak mampu membayar hutang dosanya sendiri. Itu poin yang kedua. Dan poin yang ketiga, Kristus, anak Allah yang tidak berdosa, rela menanggung hukuman dosa di tempat manusia. Itulah dasar pemikirannya Bapak Ibu ya, yang bisa Bapak Ibu baca poin-poin singkatnya di Yesaya 58 ayat 5-6, di 2 Korintus 5 ayat 21, di 1 Petrus 3 ayat 18. Sengaja tidak saya baca ya, karena ini akan panjang sekali. Bapak Ibu bisa lihat, cari sendiri di Alkitab ya. Tapi apa inti ajaran dari substitutionary atonement ini? Inti ajarannya jelas Bapak Ibu, penal substitution atau hukuman pengganti. Ini pasti. Kristus menanggung murka Allah dan hukuman dosa yang seharusnya ditimpakan kepada kita. Nah, apalagi intinya adalah aspek kasih dan keadilan Allah ya. Keadilan Allah terpenuhi karena dosa dihukum, tetapi kasih Allah dinyatakan karena Ia sendiri menyediakan pengganti Bapak Ibu. Nah, ada banyak teori sebetulnya ya. Apa perbandingannya dengan teori-teori yang lain Bapak Ibu ya? Berbeda dengan teori moral influence, di mana Yesus hanya memberi teladan kasih, dan berbeda juga dengan teori dari Christus Victor, di mana Yesus itu terutama mengalahkan kuasa dari dosa dan iblis. Nah, Bapak Ibu bisa baca mengenai bisa dengar ya mengenai moral influence teori dan Christus Victor teori itu di YouTube saya ya. Ada saya jelaskan mengenai 7 teori pengganti, 7 teori penebusan, maaf. Di situ ya. Di dalam substitutionary atonement, fokusnya adalah penggantian hukuman, Bapak Ibu. Yesus memikul apa yang seharusnya kita pikul itu. Nah, tadi sudah saya sebutkan di atas. Apa itu agorazo, exagorazo, dan lutro, Bapak Ibu ya. Kata-kata Yunani ini digunakan di dalam Perjanjian Baru untuk menjelaskan aspek penebusan dengan latar belakang pasar budak di dunia kuno dulu, Bapak Ibu. Nah, mari kita bahas satu persatu ya. Agorazo artinya membeli, dari kata agora yang artinya pasar, Bapak Ibu. Artinya membeli seseorang atau sesuatu di pasar. Di dalam konteks ini Bapak Ibu, yaitu tentang konteks penebusan Kristus, itu berarti membeli kita dari pasar dosa dengan harga darahnya. Contoh ayatnya Bapak Ibu, 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli egorastete, dengan harga yang lunas. Bapak Ibu juga bisa baca di 2 Petrus 2 ayat 1 mengenai poin ini ya. Lah, apa juga exagorazo itu? Apa bedanya dengan agorazo? Exagorazo bukan hanya membeli Bapak Ibu. Membeli dan membawa keluar, itu artinya exagorazo. Kata ini, kata ex ya, berarti artinya keluar dari. Bukan hanya membeli Bapak Ibu, tetapi mengeluarkan dari pasar sehingga orang itu tidak lagi diperjualbelikan. Benda yang dibeli atau orang itu tidak lagi dijualbelikan. Dalam pengertian ini yang diperjualbelikan adalah orang, karena ini di pasar budak Bapak Ibu ya.
Jadi penebusan Kristus bukan sekedar membayar Bapak Ibu, tetapi juga membebaskan total dari perbudakan dosa. Contoh ayatnya bisa Bapak Ibu baca di Galatia 3 ayat 33 yang poinnya adalah Kristus telah menebus exagorazo kita dari kutuk hukum Taurat. Bapak Ibu juga bisa baca di Galatia 4 ayat 5. Silakan dibaca sendiri. Nah, apa artinya lutro Bapak Ibu? Lutro bukan sekedar membeli dan membawa keluar. Lutro adalah menebus dengan membayar tebusan Bapak Ibu. Artinya membayar harga tertentu untuk membebaskan seorang tawanan atau budak ini. Fokusnya itu pada harga tebusannya, bukan pasar ini ya. Jadi bedanya Bapak Ibu supaya tahu, exagorazo membeli dan membawa keluar. Tetapi lutro membeli, membawa keluar dan memerdekakan Bapak Ibu. Contoh ayatnya Titus 2 ayat 14. Kristus telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan lutro setai kita. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Kita ditebus bukan dengan emas dan perak, melainkan dengan darah Kristus. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, teori penebusan pengganti, substitutionary atonement, mengajarkan bahwa Yesus mati menggantikan kita, menanggung hukuman dosa supaya kita dibenarkan. Agorazo membeli di pasar, exagorazo membeli dan membawanya keluar dari pasar, lutro membayar harga tebusan untuk membebaskan atau memerdekakan Bapak Ibu. Ketiganya bersama-sama menegaskan kita bukan hanya dibayar tetapi dibebaskan sepenuhnya oleh darah Kristus, tidak lagi menjadi budak dosa Bapak Ibu. Inilah perbandingan agorazo, exagorazo, dan lutro. Kalau agorazo, Kristus membayar harga kita. 1 Korintus 6:20, 2 Petrus 2 ayat 1. Kristus membeli kita, status kita sudah jadi miliknya. Ini. Kalau exagorazo, Kristus membebaskan kita dari perbudakan dosa dan hukum. Galatia 3 ayat 13, Galatia 4 ayat 5. Kita dibawanya keluar Bapak Ibu. Tidak lagi bisa diperjualbelikan dosanya. Nah, lutro, Kristus membayar dengan darahnya sebagai tebusannya. Titus 2 ayat 14, 1 Petrus 1 ayat 18-19 di atas tadi. Ia membayar kita dengan harga darahnya sebagai tebusan yang sah. Jadi penebusan Kristus bukan sekedar transaksi ya Bapak Ibu ya, tetapi pembebasan total dari dosa, hukum Taurat dan kuasa maut. Agorazo membeli di pasar. Ini sekali lagi saya tekankan Bapak Ibu ya, seorang tuan datang contohnya ya, dan membayar harga penuh di depan umum untuk budak itu. Budak itu sekarang sah menjadi milik tuan baru Bapak Ibu ya. Ini gambaran bahwa Kristus membeli kita dengan darahnya. 1 Korintus 6:20. Exagorazo dibawa keluar dari pasar Bapak Ibu. Setelah membeli, tuan ini tidak membiarkan budak tetap di pasar, tetapi membawa dia keluar. Budak itu tidak mungkin dijual lagi Bapak Ibu, karena ia sudah benar-benar keluar dari sistem perbudakan. Dari gambaran Kristus yang menebus kita dari kutuk hukum Taurat dan kuasa dosa, Bapak Ibu bisa baca di Galatia 3:13 Bapak Ibu. Lutro dibebaskan dengan tebusan Bapak Ibu. Tuan itu bukan hanya membeli dan membawa keluar, tetapi membayar harga tebusan untuk membebaskan budak tersebut. Budak itu kini benar-benar merdeka. Budak bukan lagi budak siapapun, tidak ada hubungannya dengan pembeli lagi, tapi orang bebas. Ini adalah gambaran penebusan Kristus yang memerdekakan kita, karena ia telah membayar dengan darahnya. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Jadi apa makna rohaninya Bapak Ibu? Agorazo, kita dibeli oleh Kristus, miliknya kita sekarang. Exagorazo, kita dibebaskan dari total dari pasar budak, dari pasar dosa, tidak bisa dijual kembali. Lutro, kita dimerdekakan sepenuhnya, hidup dengan bebas sebagai anak-anak Allah. Dengan kata lain,
Kristus tidak hanya membeli kita, tapi juga mengeluarkan kita dari dosa, lalu memerdekakan kita untuk hidup bagi Allah. Sekian Bapak Ibu, semoga Tuhan memberkati. Amin.